Dulu waktu Sour Sally 2 tahun 3 tahun pertama waktu masa tren, sering mau bikin inovasi. Asik. Banyak produk kita keluarin tapi nggak ada yang sukses. Boleh di semacam tarik garis nih, tanpa perlu tahu dapurnya banget lah. Ya. Kayak 3 hal apa sih yang membuat sebuah bisnis F&B itu bisa maju dari tiga fase tadi gitu? Apakah inovasi produk yang pertama atau apa gitu? Dulu waktu Sour Sally 2 tahun 3 tahun pertama waktu masa tren, sering mau bikin inovasi. Asik. Banyak produk kita keluarin tapi nggak ada yang sukses. Karena inovasi itu kadang-kadang orang terlalu gampang menyebutkan inovasi. Bikin produk lain bilang inovasi, tapi inovasi itu harus inovasi yang matters untuk customer. Oke, berarti harus fit sama Ya, marketnya. jadi kita selalu ngomong inovasinya harus the why before the what. Oke. Orang banyak mikirnya what dulu nih inovasinya, baru kenapa orang mau beli ya. Kita harus bikin kenapa orang mau beli dulu, baru ciptain itu produk. Oke. Orang maunya apa sih sekarang? Gitu. Kayak Bro Rico contohnya, dropship. Salah satu kunci sukses yang mungkin kalau dari cerita Bro Rico tadi saya bisa simpulkan why-nya itu kenapa orang mau join. Pertama, membernya murah. Betul, Ya kan? Kedua, produknya nggak usah mikirin produk. Ketiga, nggak ada resiko. betul. Betul nggak? Itu why-nya. Akhirnya what-nya dropship tersebut. Betul, betul. Gitu. Jadi inovasi nggak boleh sembarangan, ya udah launching-launchingnya, tapi harus dengerin audiens dulu, baca data segala macam baru. Baca data atau ngobrol sama teman, ya kan, cari tahu segala macam apa yang market mau, belajar kayak tadi saya ngobrol sama Boriko, saya udah belajar tuh. Nah, Iya, iya, dropship iya. itu suksesnya gara-gara itu. Oh, zaman sekarang tuh berarti orang mau kan banyak banget membernya kan ya. Iya. Murah, no resiko, nggak usah pusing. Iya, iya, oke. Produk udah ada. Oke. Ya kan? Selain inovasi, apa kok hal keduanya yang menurut Koko penting Untuk mulai apa atau menjadi gede? untuk melewati fase tren sampai jadi sustain lah? Oke, tren ke habit, Ya, purpose. berpas. Oke. Saya bocorin dikit nih. Why? Nah, ini dibocorin di sini doang nih. Why? Oke. Jadi sekarang banyak banget nih apa namanya teman-teman saya atau di Instagram Sour Sally gitu kan banyak teman saya kadang-kadang foto apa habis beli Black Sakura entah pernah Tahu. denger ya. Dia foto, dia kirimin saya, dia tulis sama saya, bro saatnya untuk detox katanya. Wih. Purpose kan? Jadi nggak cuma sekedar produk yang buat ngenyangin ya? Oke. Dia beli teh complex yang 250 ml itu, 500 ml, bawa pulang, taruh kulkas, saatnya untuk detox. Purpose kan, strong purpose, Oke. strong why, Oke. ada tujuannya. Iya, detox itu maksudnya udah ngarahnya bukan ke ini, bukan ke makan kenyang, tapi udah ngarahnya ke lifestyle, ke Dan health. banyak juga saya orang sekarang teman-teman gitu cerita, bokap gue tuh seneng banget sama Sour Sally lu sekarang. Setiap weekend dulunya kalau ke mall makan es krim brand Tet sensor kan. Terus habis itu dia bilang katanya, sekarang udah beralih katanya brand es krim itu harganya juga mirip-mirip katanya. Dia beralih ke Sour Sally. Kenapa? Gue bilang, iya soalnya bokap gue tuh rasa lebih sehat, terus habis itu rasa lebih less fat, less calorie, terus habis itu katanya lancar juga untuk pencernaan. Oke. Kalau dari ketiganya nih, dari lebih ke motivasi diri atau kayak hal internal, apa kuncinya supaya bisa tetap sustain gitu? Kan tadi teknis ya? Ya, Kalau yang mindset atau internal itu apa kok? mindset. Jadi gini, mindset entrepreneur tuh beda ya dengan mindset kita kerja sebagai karyawan atau Profesional lah ya. follower profesional, ya kan? Karena orang banyak yang mikir bahwa menjadi entrepreneur tuh ada sebuah tujuan. Kalau ditanya gitu kan, lu mau jadi apa nanti? Oh, gue pengen jadi entrepreneur. Bagus. Tapi banyak orang yang salah tuh mindsetnya dipikir jadi entrepreneur tuh akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya. Iya, jadi ketika udah jadi entrepreneur tuh, wah dia langsung menggila gitu kan. Gini, intinya jadi entrepreneur ya lu mungkin bisa ada banyak duit, tapi belum tentu bisa dapat banyak duit juga. Ya. Bisa bangkrut juga. Betul. Iya kan? Setuju. Jadi entrepreneur is a mindset sebenarnya, is a journey, is not a destination. Oke. Dan kedua juga mencari uang sama memanage uang is two different thing. Oh, oke. Banyak banget sih gue kenal sama teman-teman. Pinter cari duit tapi nggak pinter manage uang. Pinter cari duit, makanya itu dia pikir waktu dia jadi entrepreneur tujuannya supaya dia banyak duit. Dia udah cari, akhirnya dapat dia foya-foya. Habis itu habis. Dia nggak pinter manage uang.
Sedangkan hidup sebagai entrepreneur itu is a life, it's not a destination, it's a journey. Kalau entrepreneurship itu dijadikan sebagai destination, apa yang terjadi kalau ketika lu sudah capek-capek nih tiap hari, misalnya jadi entrepreneur kan digambarkan jadi kerja keras, stres, apa segala macam. Akhirnya you make it there, lu sukses, Terus lu puas. nggak ngapa-ngapain berhenti nggak ngapa-ngapain, malah foya-foya karena gue udah sampai sini, gitu kan bahaya kan? Oke, berarti itu kayak orang lagi lari maraton lah ya. Yes. Itu butuh proses, jadi nggak kayak nge-sprint langsung capek sedikit, terus selesai gitu ya. Ya, jadi dia harus jadi orang yang sebagai entrepreneur tuh dia harus biasakan diri dengan stres, sukses tentu, you have tapi namanya ada juga dengan insomnia kadang-kadang Iya, ya iya. kan, ada juga dengan banyak pikiran ya kan, you have to get comfortable with it. Oke. Kalau lu nggak comfortable dengan itu semua, lu nggak bakal bisa. Asik. Kok kan dari tadi Koko tuh terlihat sempurna, ya kan? Dari mulai perjalanan bisnis dan lain-lain. Ada nggak sih kurangnya seorang Doni itu apa gitu? Kurangnya seorang Doni agak susah bangun pagi. Agak susah bangun pagi. Iya. Soalnya malam-malam agak susah tidur juga. Oh ya? Iya, as I grow older it's harder. Ada ya itu mungkin ya part of flying being entrepreneur. Kurangnya juga I wish kalau saya bisa berubah, I wish saya tipe orang yang butuh tidur satu hari minimum 8 jam. Kalau nggak saya tidur 8 jam jadi kayak zombie. Oh sama ya? Nggak bisa Tapi mikir. banyak banget teman-teman lihat 4 jam, 5 jam tuh enak banget ya. Iya. Nggak usah tidur tuh masih bisa Saya function nggak kan bisa. ya? Iya. Kalau nggak bisa mikir, Nggak usah mikir sakit kepala kan. Nah itu Oke. kurangnya Doni itu tuh. Jadi kalau lu paksa gua, I need a break. Saturday, makanya waktu beri waktu ajak ketemu kan, Iya iya. gue bilang kan Sunday strictly no ya. Soalnya I need a break. Me time lah. Iya, me time. Jadi kalau tapi banyak orang juga yang nggak perlu kayak gitu. Kalau gua butuh yang kayak gitu. Jadi mungkin ya istilahnya kalau dibilang kapasitas gelasnya itu dibandingkan orang yang nggak butuh tidur, kapasitas gelasnya orang yang nggak butuh tidur lebih besar mungkin ya. Iya. Bisa isi macam segala macam. Iya, Kalau iya, kita kan iya. harus terstruktur. Kenapa? Kenapa nggak bisa tidur 8 jam di malam hari? Karena punya pressure atau ide muncul di Nggak malam juga, hari? nggak mesti sih. Jadi sekarang saya resolusi 2020 saya itu adalah terakhir saya ngomongin bisnis, saya lihat HP itu jam 9 malam. Oh, oke. Habits ya? Iya, harus. Kalau saya pelajarin tahun lalu itu saya kenapa suka tidur jam 1, setengah 2, jam 2, akhirnya bangunnya juga telat jam 9, jam 10 ya kan, nggak fresh badan ya kan. Itu gara-gara saya jam 10 kadang-kadang masih message Jessica, PA saya, keingat ini. Sekarang saya jangan lihat HP lah, udah jangan lihat HP, besok baru pikirin gitu. Oh, I Bangun see. tiap pagi olahraga ya kan. Jadi itu yang 2020 berarti life ya, balance jadi lah ya? saya lebih mau lebih terstruktur aja gitu. Oke, oke. Weekend, Sabtu, Minggu saatnya untuk me time. Ya, iya. Ya, jadi kalau Sabtu siang masih nggak apa-apa, tapi udah Sabtu sore ke bawah tuh udah me time. Ibarat- Soalnya I need that, saya tipe orang yang butuh. Jadi kita harus, satu pelajaran kita harus kenalin diri kita sendiri juga. Oke. Jadi nggak cuma ngomongin bisnis aja, tapi praktekkan juga hidup health, dan Ya, terstruktur health, dan lain-lainnya. treat yourself well juga, Oke, gitu, oke, kayak oke. your me time apa segala macam. Kalau saya seperti itu, karena kalau enggak hasilnya kualitasnya waktu weekdays itu kurang bagus. Gitu. Oke. Kalau gitu sekarang saya pengen lihat mobilnya dong. ya. Oh, iya, iya. Kita kan punya Ferrari yang sama, Sama, tapi iya, mobilnya tuh banyak banget, gak cuma Ferrari itu Aduh, Ferrari itu yang kelihatan doang. Gue pengen lihat yang lain ya. Boleh kan kesana? Boleh. Oke, ayo kita lihat. Oke, ini dia mobil-mobilnya. Kasih lihat Han. Jadi nggak cuma Ferrari, mahal mobilnya tuh. Ada Ferrari California 2000 berapa nih? 2013. 2013. Ini Alphard. putih. Itu juga hitam. Kenapa kok beli dua? Yang satu yang dipakai biasanya kalau mama datang Jakarta pakainya yang hitam. Oh, BMW. Yang paling sering dipakai yang mana? Alphard untuk tiap hari. Oke, tiap hari ya. Tapi waktu di Jakarta mobil pertamanya apa? Mobil Jakarta pertamanya itu waktu pulang itu Harrier. Harrier. Iya. Oke. Tahun 2008 ya. Masih ada mobilnya sekarang? Udah nggak ada. Oke. Kenapa kok memutuskan untuk beli Ferrari? Itu hari pengen punya mobil baru aja. Mm-mm. Terus abis itu pengen punya mobil sport sih, supercar gitu. Terus awalnya sempat mikir mau beli Maserati, Oke. ya kan? Tapi udah DP itu Maserati, barangnya di Singapura. Ya. Tapi itu hari lagi ribet masalah impornya, dari dealernya. Ya. Akhirnya nggak jadi, DP dibalikin. Terus akhirnya teman ada yang orang Bandung beli Ferrari juga. Terus pikir-pikir ya udahlah sekalian aja Gue belilah gitu ya. beli Ferrari juga gitu Oke, sekalian. oke. Harga juga nggak beda jauh gitu kan, jadi akhirnya beli ya. Terus kebetulan kan memang cari mobil warna merah. Oke.
Iya, suka ya warna merah kayak gahar gitu ya. Iya, dan selain itu juga memang kayak apa? Kalau saya istilahnya hokinya gitu, elemennya tuh api tuh merah bagus. I see, oke. Gitu. Oke. Sekarang kita kan Koko di rumah sendirian nih. Terus ada kolam renang, ada berapa luas dari rumah ini kira-kira? Ini luas tanahnya 450 ya couplingnya. Di sini rata-rata di komplek ini rata-rata couplingnya satu coupling 450 meter. Tapi bangunan kayaknya sekitar 880. 880. Terus tadi ada kolam renang, ada tempat nongkrong gitu. Berarti kalau ada tamu duduknya di situ. Ya, biasanya kalau tamu-tamu deket kayak Bro Rico gitu, teman-teman duduknya di situ atau enggak di lantai 2 ada home theater gitu. Oke, tapi lebih sering nongkrong berarti di bawah lah Di bawah. Tapi di atas juga sebenarnya ada rooftop. Rooftop yang view-nya kelihatan tapi jarang dipakai sih. Oke. Jarang dipakai rooftopnya. Oke, terus kok kelihatannya kan sekarang jarak antara Koko dengan orang yang baru mulai kan jauh. Tapi sepengalaman Koko nih, bisa nggak sih seseorang yang mungkin belum punya usaha, terus belum punya bisnis, nggak punya bakat gitu, atau mungkin mereka terlahir dari orang tua yang sederhana, itu bisa nggak sih mencapai apa yang kita inginkan? Oh, bisa Sebenarnya banget. nggak sih? Kayak zaman sekarang tuh lebih terbuka ya. Yang penting ada passionnya nomor satu. Passion. Terus kedua harus ada kreativitasnya, Oke. ya kan? Dan juga ke nomor tiga harus ada networknya, Networknya. ya kan? Oke. Kenapa kalau udah punya passion, punya kreativitas, itu kan berarti passion kan untuk make you kayak tadi kita ngobrol bahwa lari itu kayak lari maraton, Iya. ya kan? Jadi biasanya orang yang punya passion tuh akan lama gitu dia bukan hanya kayak just in it for the money gitu Iya. istilahnya kan. Nah terus kedua itu kreativitas, karena kreativitas setiap bisnis kalau memulai apalagi sesuatu yang baru itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif kan istilahnya sama-sama aja nggak, why would people buy from you. Kita ngomong kan kalau bisnis kan jualan istilahnya kan ya. Oke. Nah yang ketiga network ya zaman sekarang contohnya kalau teman-teman ada bisnis F&B atau mulai F&B rame laku mau ngembangin lebih besar nggak tahu caranya Bisa dibantu. bisa partneran sama Selera Capital. Nah, Betul. network ya kan. Kolaborasi Kolaborasi gitu. Oke ya. oke, tapi berarti kondisi uang yang misalkan nih secara uang kita nggak ada, itu bisa aja untuk maju ya? Bisa tentu aja kayak sekarang zaman sekarang kan banyak yang angel investor, seed investor, visi-visi juga. Kalau udah nggak ada banyak. modal ya bisa partneran Ya, sama orang yang punya penting uang. gitu. passion sama punya kreativitas. Kreativitas kan turun ke produknya, ke bisnis modelnya. Oke oke oke. Gitu. Terus terakhir nih kok untuk menutup sesi kita kali ini, apa tips Koko untuk teman-teman yang sekarang mau mengembangkan bisnisnya lebih lagi dari segi mindset mungkin ya atau dari segi teknis lah? Jadi sudah punya bisnis, Iya sudah punya Sudah bisnis, punya bisnis. pengen ngembangin lagi lah gitu. sudah punya bisnis pengen ngembangin lagi. Pertama menurut saya dari pengalaman saya sendiri harus benar-benar paham terhadap bisnis yang ditekunin. Oke, Ya benar kan? paham. Kedua harus punya kreativitas tentunya dan passion. Oke. Nomor dua kreativitas dan passion. Ketiga mungkin karena kalau mau mengembangkan bisnis itu it's not all about you anymore, Oke. ya kan? It's about management team. Oke. Management team yang itu jadi kayak istilahnya zaman waktu pertama kali lu mulai, lu jalan, lu naik perahu, lu dayung sendiri. Oke. Ya kan di perahu itu hanya lu doang. Tapi kalau lu mau pergi ke tengah lautan, di lautan lebih jauh, ya kan ke dasar yang jauh, lu nggak mungkin bisa cuma naik perahu dayung, tenggelam dimakan ombak kan, ya kan? Dan juga nggak mungkin tenaga lu bisa untuk mencapai sana, ya kan? Jadi you need a bigger ship. Kalau udah bigger ship itu kapal ya, nggak mungkin lu yang di decknya yang Handle mesinnya untuk betul. perjalanan lu kan harus di atas, Betul. di deck di atas untuk lihat jauh ke depan ada ombak kah, ada pulau kah, ada apa jalannya seperti apa. Jadi lebih ke visionnya. Tapi manajemen timnya harus ada, manajemen timnya yang menjalani orang di outlet, harus ada yang kayak mengurusin divisi A, Betul. divisi B, divisi C itu semua. Jadi yang tadinya kita pakai otot, sekarang kita naik level harus pakai otak Yes, lah ya. pakai Gitu. otak, pakai vision, Pakai pakai konsep, strategi. Oke. Tapi peran mentor bagi Koko tuh penting banget nggak untuk perkembangan bisnis kita? Zaman sekarang sih, kalau pengalaman saya belum pernah mempunyai mentor yang fix satu orang. Oh. Kalau saya mendapatkan lebih banyak kayak seperti jack of all trades lah istilahnya. Mentor saya itu meskipun saya nggak kenal pribadi, saya baca artikelnya, ya kan, saya nonton YouTube-nya, atau enggak saya ke seminar, workshop,
ya kan. Jadi saya ambil ininya, terus yang positifnya saya pelajarin, yang negatifnya juga saya pelajarin. Oke. Seperti saya share tadi kan. Iya, iya. Kalau dibilang satu mentor, saya dengerin betul-betul nggak ada. Oke, berarti Koko berjuang sendiri, terus Koko mengambil intisari dari pelajaran-pelajaran orang betul, lain. betul dari orang Oh, lain. Jadi oke, setiap oke. kali kayak ketemu teman-teman yang udah lebih sukses duluan atau teman-teman yang lebih hebat gitu, ataupun bahkan teman-teman yang istilahnya masih meniti karir juga tapi mulai sukses atau pernah gagal pun saya belajar semua. Kita dari bisa belajar mereka. dari mereka gitu. Iya, betul. Oke, oke. Itu selalu harus belajar dari orang yang lebih sukses, dari orang yang nggak sukses juga kita bisa kan selalu pasti ada intisari pembelajaran. Oke, itu dia tips dari Ko Doni ya. Thank you Ko Doni Thank you. atas waktunya. Thank Terus you. Ko Doni juga punya Instagram ya. Punya Instagram. Kita tunjukin Instagramnya di sini nanti. Doni Pramono IE. Oke. Bisa di follow. Sebentar lagi saya juga pengen launching YouTube channel. YouTube Nanti channel. juga mau undang Bro Rico sharing. Siap, ya kan? siap. Thank you Ko atas Thank you. waktunya. Teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video saya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Ya, jadi saya Rico dan Bapak Doni. Sampai Thank you. jumpa. Dadah. Sampai jumpa.